Kesempatan malam hari yang semoga Allah berkahi ini, kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu, dan semoga hati kita adalah hati yang ikhlas dalam menimba ilmu yang nantinya akan membuahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu-ilmu yang melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla, ilmu-ilmu yang justru membuat kita melakukan banyak dosa, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenan untuk memberikan perlindungan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Dan semoga termasuk diri-diri kita nantinya bisa mendapatkan syafaat ketika sudah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Dan insyaallah malam hari ini bab yang akan kita bahas adalah bab dzikril kibr, ya. Bab tentang sombong, ya, tentang sombong. Dosa sombong, ya, ini dibahas di awal kitab dalam masalah dosa-dosa hati, ya. Nah, kemarin pekan yang lalu inti pembahasannya tentang dosa hati, dan dosa hati itu banyak. Dan yang disebutkan pertama di sini adalah dosa sombong. Dosa sombong. Dan sombong itu letaknya di hati. Sombong itu di hati. Dan dosa sombong ini adalah dosa yang pertama kali diperbuat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya. Dosa sombong ini dosa pertama yang diperbuat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang sombong di sini maksudnya? Iblis. Ya, ini dosanya iblis. Ya. Jadi pangkal, ya, akarnya dosa itu ada di sombong ini. Ya. Itu menjadi sifat utamanya iblis. Ya, sifat utama iblis. Itu jadi pangkal semua dosa nanti. Ya. Hanya berawal dari sombongnya iblis itu, ya. Hanya karena sombongnya iblis akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya. Coba, dosa-dosa manusia yang diperbuat, yang banyak lah, ya.
baik dosa besar, dosa kecil, ya. Ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, ya. Maksiat harta. Itu bisikan siapa? Bisikan setan. Setan anak buahnya siapa? Anak buahnya iblis. Ya. Kenapa iblis seperti itu? Karena sudah janji kepada Allah ingin menyesatkan semua manusia. Kenapa ingin menyesatkan manusia? Karena sejak awal iblis itu dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Apa sebab kedengkiannya? Karena iblis itu sombong. Hanya karena kesombongan iblis ini, ya, akhirnya kemana-mana. Banyak dosa-dosa manusia itu sumber utamanya bisikan-bisikan setan, anak buahnya iblis. Karena kesombongan iblis tidak mau patuh dengan perintah Allah, akhirnya janji untuk menyesatkan semua manusia. Ini dosa termasuk yang paling bahaya. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan ada awal cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam mulai dari ayat yang ke-30. Ya. Mulai ayat yang ke-30 itu kan masalah penciptaan Nabi Adam. Nah, di ayat yang ke-34 baru Allah ceritakan masalah perintah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, di ayat yang ke-34 surat Al-Baqarah Allah sebutkan, dan ingat ketika kami perintahkan, ya, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, fasajadu, maka semuanya sujud kecuali iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Apa sebabnya? Aba wastakbara. Ya, iblis itu enggan dan sombong. Ya. Sebabnya itu sombongnya itu. Ya. Maka Imam Sufyan, ya, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, man kanat maksiyatuhu fi syahwatin farju lahu taubah. Ya. Barang siapa yang maksiatnya itu karena syahwat, ya, barang siapa yang maksiatnya karena syahwat, man kanat maksiyatuhu fi syahwatin farju lahu taubah, maka harapkan taubat baginya. Ya, harapkan taubat baginya. Maksudnya apa? Yang dosanya itu karena syahwat itu lebih gampang tobat. Ya, lebih gampang tobat. Dan lebih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mudah. Disebutkan fa inna Adam alaihi salam asa mustahiyan faghufira lahu. Nah, karena Nabi Adam alaihi salam itu melanggar. Dulu Nabi Adam melanggar atau tidak? Melanggar toh? Karena sudah dilarang jangan makan buah itu yang disebut, kalau kita kenal namanya buah khuldi begitu ya, dari pohon khuldi begitu, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu godaannya iblis. Sebetulnya istilah buah khuldi itu sebutan dari godaan setan, godaannya iblis gitu. Ya, karena iblis mengatakan, mau enggak kamu saya tunjukkan tentang pohon khuldi, pohon yang membuat kita itu kekal gitu. Itu istilah dari iblis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Intinya Nabi Adam sudah dilarang oleh Allah jangan makan itu. Ya.
Tapi kan akhirnya dimakan. Ya. Berarti kan melanggar. Ya, di sini Nabi Adam alaihissalam dulu beliau melanggar itu karena adanya dorongan nafsu. Ya. Karena ada dorongan nafsu. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Adam kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Imam Ibnu Sirin mengatakan fa idza kanat maksiyatuhu min kibrin. Nah. Tapi jika maksiat itu disebabkan karena sombong, ya, maksiat disebabkan karena sombong, fakhsha alaihi la'nah, ya, maka khawatirkan, ya, turunnya laknat, ya, khawatirkan turunnya laknat. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in, ya. Karena iblis itu, ya, melanggar perintah Allah disebabkan sombong, ya. Karena iblis melanggar perintah Allah itu disebabkan karena sombong. Falu'in, maka iblis itu dilaknat, ya. Dosa sombong ini lebih susah untuk ditobati, ya. Kenapa? Karena orang sombong itu tidak ngerasa sombong, ya. Orang sombong itu tidak ngerasa sombong dan nggak kepengen disebut sebagai orang sombong, ya. Sombong itu tersembunyi, ya. Tapi nek dosane dosa syahwat, ya, itu orang ngerasa salah, ya. Nuwun sewu, yang bermaksiat dengan matanya menyadari kalau itu maksiat dan itu salah, tapi dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, ya. Dia sendiri yang kalah oleh hawa nafsu. Sadar ini jane salah, saya tahu, ya. Nonton sesuatu yang terlarang, jane yang nonton itu tahu nek ini salah, yakin. Karena nuwun sewu, seorang anak yang tidak pernah lihat sesuatu yang haram, pertama kali lihat hal-hal yang haram itu pasti dirinya tidak tenang batinnya, ya. Nggak tenang batinnya, ya. Anak nggak biasa nyuri, pertama kali nyuri mesti nggak tenang batinnya, ya. Siapa saja yang nggak pernah melakukan maksiat terus mencoba melakukan maksiat, entah karena terpaksa ataupun tidak, mesti awalnya batinnya nggak tenang. Dia sadar nek itu salah, ya. Tapi orang sombong itu nggak ngerasa salah, ya. Orang sombong tidak ngerasa salah. Justru orang sombong itu akan selalu mencari alasan supaya dikatakan benar. Itu orang sombong. Mesti selalu cari alasan bagaimana saya itu diomong benar, ya. Ini bahayanya sombong. Maka disebutkan pertama di sini. Dan di awal ini disebutkan ada 2 ayat, ya, oleh penulisnya di sini. Pertama tentang ancaman untuk orang yang sombong, disebutkan dulu ini ancaman untuk orang yang sombong. Disebutkan ada 2 ayat. Sebetulnya kalau ayat banyak, ya, tentang ancaman orang-orang sombong. Di sini ada 2. Pertama disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36.
Dan yang kedua ada dalam surat An-Nahl ayat yang ke-29. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullahi ta'ala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, karena sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nuwun sewu, nek sifat sombong bagi Allah Azza wa Jalla itu bukan sifat yang jelek, bukan. Allah pantas untuk sombong, ya, karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah itu maha, dengan semua sifatnya pakai maha. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Sudah tidak ada lagi yang mengungguli sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sombong itu hak Allah. Ya. Makanya ada yang jadi saingan Allah, ya, kok melu-melu sombong, gemagusan, ya. Seberapalah ilmunya, seberapalah hartanya kok sombong, seberapalah kuatnya dia kok sombong, ya. Berani-beraninya, ya, menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat sombong. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ini surat An-Nahl ayat yang ke-29, falabi'sa mathwal mutakabbirin, ya. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong, ya. Neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Maka orang yang sombong itu mesti masuk neraka dulu. Ya. Orang yang sombong itu mesti masuk neraka dulu. Asalnya begitu. Ya, asalnya begitu. Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Neng asalnya orang sombong itu, ya, asalnya orang sombong meskipun dia mukmin yang sombong, asalnya dia itu diancam untuk masuk neraka dulu. Ya, asalnya dia diancam untuk masuk neraka dulu. Ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim yang sudah sangat masyhur disebutkan, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi, sebesar debu. Sebenarnya sekecil apapun sombong itu tidak akan langsung masuk surga. Ya, tidak akan langsung masuk surga. Ya. Ancamannya begitu, ancamannya begitu. Faqala rajulun, kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus-bagus dan sendalnya juga bagus-bagus. Ya. Qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi di sini Nabi jelaskan dulu, oh enggak, sombong itu bukan masalah senang yang bagus-bagus.
Bukan itu. Ya. Orang senang yang bagus-bagus, ya, bisa kemungkinan sombong, bisa kemungkinan nggak sombong. Dipahami dulu. Orang yang senang bagus-bagus itu ada kemungkinan sombong, ada kemungkinan tidak sombong. Jadi tidak mesti orang senang yang bagus, yang cantik, yang indah-indah, ya itu mesti sombong, tidak mesti. Bisa sombong, bisa tidak. Jadi Nabi memperingatkan jangan menilai sombong itu hanya dari penampilan saja. Tidak. Ya, kita tidak bisa menilai orang sombong itu dari penampilannya. Oh, kelambi ini lah sing larang-larang, yaitu hak dia mau beli yang mahal, mau beli yang murah. Ya. Misalkan nun sewu, ada orang yang mungkin setiap bulan HP-nya ganti. Ya. Setiap kali ada HP model baru, ganti HP. Kan ada yang begitu. Bahkan mungkin baru diproduksi 5. Wah. Belinya harus di ibu kota. Berangkat ibu kota beli itu. Ya. Ya kita tidak bisa langsung wongnya sombong karepe HP nanyar terus ya ndak. Ya. Ada orang yang nuwun sewu saking lancar rezekinya mobilnya gonta-ganti. Ya. Mulanya ngertakoni kesi mobilnya apa? Embuh saben bulan ganti. Ya, Masya Allah kan. Ya. Ya itu hak dia. Ya. Senang yang bagus-bagus ya. Itu hak dia. Meskipun nanti nek sudah ngomong masalah boros, masalah berlebihan itu lain cerita. Tapi kita intinya tidak boleh menilai orang sombong gara-gara seperti itu tak, tidak boleh. Ya. Nabi peringatkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Ya. Ini juga peringatan kepada kita sekaligus nek kita juga berusaha menjaga penampilan. Ya. Ini sombong itu nun sewu, tidak sombong ya. Tidak sombong itu bukan berarti terus penampilannya kudu lusuh ya. Kelambine nun sewu ya sudah sobek-sobek, bisa pakai baju yang bagus untuk sholat tapi sengaja yang dipakai yang sobek. Ini kenapa sih mas anggo sing sobek men keton ora sombong? Enggak, sholat ya pakai yang bagus ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala berpenampilan yang indah gitu loh. Nek sedang nuwun sewu lah ya, kalau mungkin lagi di sawah atau di mana pakai baju dinas sawah ya monggo enggak apa-apa ya. Tapi nek sedang menghadap Allah ya yang indah-indah ya, nek bisa lebih indah daripada pas lagi jenengan kondangan ya. Jangan kalau kondangan indah banget ya, ya nek lagi sholat indah neng orang nganggo banget gitu. Jadi kita menjaga penampilan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu tidak sombong ya. Jika memang niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hakikatnya sombong itu ini ya. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak mau menerima yang benar, tapi dia juga merendahkan manusia ya. Dinasehati ya, yang benar begini neng, karena yang nasihati ini nuwun sewu mungkin muridnya, guru dinasihati oleh muridnya ya. Atasan dinasihati oleh bawahannya, sing sugih dinasihati oleh yang miskin ya. Yang tua dinasihati oleh yang muda ya.
terus ndak terima seumpama. Ya. Kenapa? Lah kumpul bocah wingi. Ya. Jenengan kue sapa? Ya, duwe apa? Ya. Ora pantes wong kaya jenengan kue aweh nasihat. Nah, itu nek seumpama kondisinya kayak tadi, yang pintar guru dinasihati oleh murid sombong, ya. Yang tua dinasihati oleh yang muda ndak mau karena sombong. Lah, nek terus murid dinasihati gurunya, yang muda dinasihati yang tua, kok ora terima, ini luwih sombong lagi berarti, ya, lebih sombong lagi. Maka hati-hati, ya, yang namanya hati itu, memang kadang-kadang orang itu ndak nerima nasihat itu. Salah satu sebabnya juga karena cara. Salah satu sebabnya karena apa? Cara menasehatinya yang kurang pas. Kayak contoh, dinasehati tapi di depan umum, ya nggak pas. Ya, lagi di depan umum begini, misalkan majelis rame, ya, terus nyebut nama, ya, Pak Fulan, nuwun sewu, ya, jenengan itu begini, ya kurang contoh ya, nuwun sewu. Kadang-kadang sepele aja, ya, sepele. Cara sholat kurang pas misalnya, ya, cara sholat kurang pas, ya, ya, kadang-kadang memang karena kurang ilmu, ya, mungkin tata cara sholat ada yang kurang pas, ada yang kurang benar, ya. Kok seumpama seorang ustadz, ya, menasihati di majelis taklim, ya, nah kemudian menyebutkan tata cara sholat. Oh, ada tata cara sholat yang kurang pas, kurang baik, contohnya adalah ini. Nah, itu yang seperti anu sewu yang dilakukan oleh jenengan itu Pak, nyebut orang depannya, jenengan itu Pak, tata cara sholatnya itu enggak benar Pak, gitu seumpama. Ini jangan harap orang itu senang dinasihati dengan cara seperti itu, ya, jangan harap. Nerimo juga mesti hatinya itu berat, ya. Kenapa? Karena disebut di depan umum, ya. Meskipun ya nek seumpama itu terjadi pada diri kita, kita yang diomong di depan umum gitu ya, kita yang salah, terus kok pas lagi pengajian atau mengenai kumpulan kok dinasihati di depan umum, ya kita berusaha nerimo lah, kita nerimo, berusaha, iya saya salah gitu, ya, seabot apapun bismillah pokoknya saya salah gitu, ya, ndak usah dongkol, ndak usah marah dengan yang nasihati. Tapi nek kita yang sedang nasihati, ya pilih cara yang benar, ya, pilih cara yang benar. Ajak sendirian berdua, nun sewu nggih, nun sewu banget, ya, saya itu tadi ngelihat kayaknya jenengan sholatnya begini apa ya kalau ndak salah. Nun sewu, kalau yang saya tahu itu sholatnya yang benar tuh kayak gini loh. Nah, itu kan enak, berdua tok, ya. Arep padu berdua tok situ nggak apa-apa, ya. Kalau dia nggak nerima ya sudah, ya kan sudah diberi tahu, ya. Tapi kalau depan umum, nah itu mesti ndak enak situasinya, ya. Oke, mungkin adzan dulu, nanti dilanjut setelah adzan insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, ini ada pertanyaan tapi saya lanjutkan sedikit sebelum saya jawab pertanyaannya. Jadi tadi sombong yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tadi sudah dibahas masalah menolak kebenarannya, menolak nasihat, ya. Dan di sini yang kedua adalah merendahkan manusia. Jadi ini kadang-kadang ya terjadi pada orang yang nuwun sewu misalkan merasa berilmu. Nah, ini mulai para pengajar ini tidak bisa menjamin dirinya selamat dari rasa sombong ketika sudah mulai melihat ya ini saya lebih pintar dari siapa, saya lebih pintar dari siapa. Ya. Yang punya kelebihan harta, terus mulai mandang saya lebih kaya dari siapa. Ya. Yang punya kedudukan, punya jabatan, terus mulai membanding-bandingkan jabatan saya lebih tinggi dari siapa. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Ya, paling takwa. Ini dalam surat Al-Hujurat, kalau tidak salah ini ayat yang ke-15. Ya. Yang paling takwa. Ya, bukan yang paling merasa berilmu. Ya, berilmu juga, nah ilmunya banyak tidak diamalkan berarti dia tidak takwa. Ya. Hartanya banyak, tidak diinfakkan di jalan Allah juga tidak takwa. Punya jabatan, tidak mendekatkan dia kepada Allah juga berarti bukan orang takwa. Yang mulia itu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hati-hati ketika Allah itu memberikan ada kelebihan. Dan ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana memahami kesombongan dalam diri dan cara menghindarinya? Pertama, memahami kesombongan dalam diri. Mungkin maksudnya tolong kalau saya salah nanti ya diluruskan oleh yang bertanya ini. Cara memahami kesombongan mungkin maksudnya cara tahu kita itu sombong apa enggak gitu ya. Ya. Bagaimana kita tahu diri kita itu sombong atau tidak gitu. Begini, kita tidak usah sibuk untuk mencari apakah kita itu orang sombong atau enggak sombong. Enggak usah sibuk begitu. Sibuklah untuk khawatir bahwa kita itu sombong dah. Ya. Dan lebih baik kalau menyadari bahwa kita itu sombong daripada kok merasa tidak sombong. Ya, soalnya kalau sibuk mencari saya ini sombong apa enggak ya, ada kesombongan apa enggak ya, terus malah terbawa perasaan lah langka loh tanda-tanda wong sombong. Saya enggak ada kayaknya tanda-tanda orang sombong loh, malah dari sombong nanti repot karena merasa tidak sombong. Ya. Enggak usah sibuk mencari apakah diri kita ini sombong apa enggak sombong. Cukup khawatirkan saja ya, mbok diri kita terjatuh kepada kesombongan yang tidak kita sadari. Ya, karena sombong itu susah untuk dicari. Ya. Mending sudah khawatirkan saja mbok ada kesombongan yang saya tidak sadari. Ya. Sehingga selalu berusaha untuk menghindari kesombongan dengan berbagai macam cara. Contohnya apa? Di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama ya, ada diantaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada beberapa cara diantaranya satu ya, dengan mengingat asal muasal diri kita itu apa ya, mengingat asal muasal diri kita itu apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tariq ayat yang ke-5. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Maka lihatlah para manusia itu ya, dari apa
manusia itu diciptakan? Ya, dari apa? Semua kita itu diciptakan dari bahan yang sama. Ya, bahan yang sama. Yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai air yang hina, cairan yang hina. Semuanya sama. Nih. Jadi untuk apa kita merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain? Ya. Yang kedua, selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat kebesaran Allah. Ya. Kita mungkin punya ilmu, ya, dan kita lihat ada orang lain yang nggak punya ilmu atau kurang ilmunya. Sepinter apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, tetap yang lebih berilmu dan paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Kita kaya, punya harta, punya sawah, punya tanah, punya ini dan itu. Ya. Sekaya apapun kita, tetap Allah yang maha kaya. Untuk apa kita lihat-lihat orang lain yang terus tidak kaya? Kalau akhirnya malah membuat kita sombong. Nek orang kaya melihat orang yang nggak kaya terus bersyukur kepada Allah, itu bagus. Ya. Itu bagus. Ya, walhamdulillah. Saya masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng kalau ngelihat orang-orang yang miskin kok malah jadi sombong, itu bahaya. Ya. Harus segera ingat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini kekayaan semua dari Allah dan Allah yang maha kaya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan diantaranya dalam surat Yusuf ayat yang ke-76, ya. Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu pasti masih ada yang berilmu lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti, ya. Berlaku untuk semuanya, ya. Setiap ada orang kaya mesti ada yang paling kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang kuasa mesti ada yang paling kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita perbandingan dengan Allah, mau sombong apa kita? Ya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi nek kita banding-bandingkan dengan yang di bawah, ya bisa sombong. Tapi bisa juga kita bersyukur dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya mungkin itu diantara tipsnya, ya, diantara tipsnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, mengingat, ya, kita itu asal muasalnya sama, ya, dari bahan yang sama. Dan yang kedua, selalu mengingat, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita itu selalu merasa kecil, ya, tidak merasa besar di hadapan manusia. Oke, mungkin sementara ini yang bisa kita bahas. Kalau seumpama tidak ada pertanyaan yang lain, oke. Masih insya Allah bab sombong ini ada lanjutannya. Dengan seizin Allah kita bahas pada pekan depan, ya, insya Allah. Ada beberapa hadis yang belum dibahas dan belum dibaca. Nanti kita baca pada pertemuan berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kurang lebihnya ada lagi. Apakah pahala orang yang sombong tidak diterima? Gitu. Allahu a'lam. Ya, maksudnya mungkin apakah sombong itu menggugurkan pahala begitu, ya? Mungkin enggak diterima. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ini saya tidak bisa jawab dengan pasti, ya. Tidak bisa jawab dengan pasti. Apakah kemudian dosa sombong itu menggugurkan pahala, ya, atau mungkin menjadikan ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya tidak bisa jawab, ya. Karena hukum asalnya, ya, dosa itu sendiri, pahala itu sendiri. Kecuali jika memang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ada dosa-dosa yang menggugurkan pahala, ya. Ada dosa-dosa yang menggugurkan pahala. Contoh misalkan dosa syirik jelas,
Ya, riya jelas. Contoh misalkan memelihara anjing, iya, karena pahalanya hilang setiap hari 1 qiraat gitu. Adapun sombong saat ini tidak datang dalam benak saya tentang masalah itu, dan mungkin saya juga belum tahu ya. Nanti kalau saya dapat ilmunya, insya Allah akan saya sampaikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sudah atau ada lagi? Udah, baik. Insya Allah disambung pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.